Ya Rasulullah, Abi, 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 Abi mau kemana? Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Gus? Uje, Umi. Uje udah ngikutin api ke surga, Umi. Uje udah gak ada, Umi. Ya Allah. Sebentar lagi jasad Uje akan dibawa ke rumah ini, Umi. bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah Abi di mana? sejati tinggallah. Abi mana, Om? Abi gak pergi jauh, Abizar. Abi pergi ke rumah Allah. Om bohong. Enggak, Om bohong. Abi nggak mungkin ninggalin Abizar. Abi ikhlas. Abizar ikhlasin Abi. Abizar sabar ya. Abizar ikhlas. Om bohong kan? Hari Jumat dini hari tadi, kabar duka telah mengguncang jagat hiburan. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, tauladan yang kita cintai, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ustadz Jeffrey meninggal. Rehan! Rehan, bangun, Rehan! Rehan, bangun! Iya, Rehan, bangun! 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 Dengerin, Nya, dengerin! Ih, dengerin dulu! Uje meninggal dunia! Nya itu salah denger kalinya. Mana mungkin si Uje meninggalnya? Salah denger gimana sih? Kan ada pengumuman di masjid, tadinya denger.
akan dunia yang sementara. Bagaimanakah bila semua hilang dan meninggalkan dirimu. Syafa, kita berangkat yuk Kabar sayang. duka telah mengguncang jagat hiburan. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia akibat kecelakaan naas di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pasca pulang melakukan dakwah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sepeda motor Ustadz Jeffrey mendadak mengalami kecelakaan tunggal pada pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi? Masih menjadi misteri. Duka mendalam begitu pekat melepas kepergian Ayo, Ma, Ustadz kita Jeffrey berangkat. di usianya yang masih muda, 40 tahun. Apalagi Ustadz kelahiran tahun 1972 ini meninggalkan 5 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ayah. Selamat jalan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Semoga tempatmu indah di sisi Sang Halim. Kalau orang yang udah meninggal bisa hidup lagi nggak? Enggak sayang, orang yang sudah meninggal nggak bakalan bisa hidup lagi. Tapi arwahnya bakalan ada di dekat orang-orang yang disayanginya. Papa kan masih hidup dan Papa juga bilang sayang sama kita. Tapi kok Papa ninggalin kita sih, Mah? Gue tahu hati kamu sedih. Tapi jangan bersedih sayang. Kalau kamu bersedih, Abi dikubur juga nanti sedih. Sabar sayangnya. Sabar. Apa mau Abi kalian dikubur sedih? Enggak mau kan? Kalian cucu-cucu Umi yang sangat hebat. Semoga Allah kasih kesabaran menjadi anak yang saleh dan solehah. Allah lebih sayang sama Abi daripada kita. Makanya kalian mesti sabar, mesti tenang, jangan suka bersedih. Tapi kenapa Umi nggak mau keluar dari kamar? Umi Kenapa Umi bakal- nangis mulu? Ku begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati. Luka hidupmu kau bawa sembunyi. Hangatnya sentuhmu yang penuh cinta. Kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelamu masih kau tersenyum. Dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tetap Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu.
Bagaimana kau merasa Mungkin yang lebih mau ditanamin ke mereka, bagaimana bukan cuma jadi orang tua, tapi juga bisa jadi teman curhat. Betul. Kalau kita ya hanya sekedar jadi orang tua, tapi juga jadi teman curhat, insya Allah kalau ada apa-apa mereka nggak akan cerita kemana-mana, nggak akan cerita ke siapa-siapa. Gitu. Makanya kadang saya suka ngeledekin dia, jangan sayang. Kadang saya suka ngeledekin dia. Kadang saya suka ngeledekin dia gitu. Satu hal apa segala macam. Pokoknya sih suka iseng lah sama anak-anak tuh suka iseng. Karena kita merasa cinta kepada Allah dan Rasul, selayaknya kita memuji Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Berkali-kali dan terus akan berulang-ulang Ujai katakan bahwa orang yang suka memuji, dia akan bergelar sebagai orang yang romantis. Punya cowok suka memuji, ceweknya akan bilang itu cowok romantis gitu loh. Rokok makan gratis. Ayo sekarang kita puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Pemirsa yang di rumah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin tahu, ketika kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini ditimbang dengan beratnya bumi dan seisinya. Apa isinya bumi? Minyak, tambang, perak, batu bara, iya kan? Kayu. Tapi ketika ini bumi dengan isinya ditimbang dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masih jauh lebih berat kalimat tasbih, tahmid dan tahlil dan takbir ini. Allahu akbar. Adiba, Abizar, banyak orang mendoakan abi kalian. Abi kalian pergi gak bawa apa-apa. Abi kalian pergi membawa amal yang melekat di hati masyarakat. Abi kalian orang baik, dia pergi di hari yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua kita ciptaan Allah, termasuk Abi, dan akan kembali kepada Allah juga. Umi Tato bilang Abi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah Abi wafat husnul khotimah. Karena Abi punya 3 bekal. Yang pertama, Abi suka ceramah di mana-mana. Abi suka membagi ilmu, dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk semuanya, termasuk juga untuk Om Agus. Yang kedua, Abi suka ngasih kemana-mana, ke musola, ke pesantren, ke masjid. Itu adalah amal jariah Abi yang terus mengalir. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Abi punya kalian, anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Kepergian Abi kalian memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada semua orang.
Abi kalian disolatkan oleh ribuan jamaah di Masjid Istiqlal. Semua masyarakat di pelosok negeri di Indonesia banyak yang melakukan sholat gaib untuk Abi. Kalian harus bangga memiliki Abi, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kalau gitu, Abizar akan menjadi anak soleh agar bisa mendoakan Abi supaya Abi bisa masuk surga. Amin. Insya Allah kalian semua akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi Om, kalau Abizar kangen sama Abi gimana? Abi kalian ada di dalam hati kalian. Gue akan jaga amanah untuk ngejagain anak-anak lu, Jin. Gue janji itu. Gue janji. Kasian ya anak-anaknya Uje, jadi anak yatim. Pasti mereka kehilangan. Iya ya, padahal Uce itu kan tulang punggung keluarga juga. Mudah-mudahan kalau anaknya sudah besar nanti bisa menjadi pengganti bapaknya. Amin. Jadi Uje udah tahu dong kalau dia bakalan meninggal. Kayaknya sih gitu. Jadi merinding ya. Ini kenapa pada bengong? Bukannya siap-siap ngeliat Uje? Ada yang liatin. Pada lihat apaan sih? Gambar Twitternya Uje. Apaan tuh Twitter? Ya elah, percuma dikasih tahu juga Po, nggak bakalan ngerti. Makanya punya Twitter nih, jadi nggak gaptek. Di sini ada foto yang diposting sama Uje. Pesan-pesannya sebelum beliau meninggal. Pesan? Pesan apaan? Katanya pada akhirnya semua akan menemukan yang namanya titik jenuh. Nah, pada saat itu kembali adalah yang terbaik. Kembali kepada siapa? Kembali pada dia pastinya. Ayo jadi penasaran nih. Coba pinjem ya. Ya, pinjem ya. Ya Allah. Ayo jadi merinding. Enak kali ya. Kalau meninggal kayak Uje. Subhanallah. Ratusan kali ya. Ribuan tuh. Jutaan gue rasa. Kalau seumpamanya gue mati, segitu nggak ya yang nganterin gue? Mungkin aja. Bisa jadi kalau kita udah jadi pemain band metal yang terkenal. Makanya kita itu kudu latihan yang bener biar jadi band metal yang terkenal. Tuh, lo lihat tuh. Yang nganterin jenazahnya Uje bejibun. Lu itu harusnya nyontoh Uje. Aduh, Nya, itu kan Uje-nya, bukan Rehan. Emang Rehan Ustadznya? Lu tuh ya. Kalau dibilang jawab aja. Lu tuh kudu jadi anak yang baik, yang berguna buat orang. Lu kerjaannya nongkrong, sholat bolong-bolong. Bagaimana ntar kalau lu mati? Siapa yang mau nganterin lu? Hah? Siapa yang mau nyolatin lu? Lu sholat aja kagak pernah? Ya elahnya, masa doain anaknya mati? Nya itu bukannya doain lu mati, Rehan. Tapi kita mati itu kagak tahu kapan. Emangnya Allah mau manggil lu nungguin lu sadar? Hah? Heh, lo lihat tuh emaknya Uje tuh, lo lihat.
dia teh. Tuh dia pasti bangga punya anak yang meninggalnya bagus kayak begitu. Nya tenang aja Nya. Makanya kita tuh sering-sering latihan. Kalau kita latihan, band kita terkenal, terus kan banyak fansnya. Iya, terus aja lu jawabnya. Terus aja jawab. Jawab terus. Heh, sekarang lu pade pergi sholat. Ini kan hari Jumat. Harusnya lu tuh sholat. Hari Jumat bukannya sholat nongkrong. Wajib tuh hukumnya ya. Anak laki, orang laki sholat dari Jumat. Tuh, dengerin. Sholat Jumat buruan. Lu juga. Iya. Cepetan. Impo. Sholat Jumat lu. Lu juga. Ayo. Nih, lu bawa. Cepat. Sallallahu alaihi wasallam. Khususanillah roh Haji Muhammad Jeffrey Al-Bukhari bin Haji Ismail Modal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilan azizan rahim. Lituhdira qubaba uzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abi kalian pasti bangga dengan kalian. Karena kalian menjadi anak-anak yang tegar, insya Allah. Abizar mau kayak Abi, Ami. Abizar mau dicintai umat dan juga dicintai Allah. Abizar mau menjadi pendakwah. Subhanallah. Insya Allah Ami dan juga Ami Agus Edward akan membimbing kamu. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih hafal pujiannya? Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ya elahnya. Ngapain sih pakai nangis-nangis segala kayak anak kecil deh. Lagian udah nggak ada. Gimana nya kalau mau nangis?
Ustadz baik kayak Uje udah meninggal. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nya lagi dengerin tuh ceramahnya. Ya Allah. Wallahu akbar. Siapa coba yang bakalan gantiin Uje? Harusnya Nya tuh dari dulu lebih sering dengerin ceramahnya dia. Lebih dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya elahnya, orang udah nggak ada ini ngapain ditolong? Masa Allah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Makanya lu janji ya Nya, lu jadi anak yang soleh. Ulang tidak ada daya dan upaya. Dan kekuatan sekalipun. No, kayak Uje, no. Kecuali Allah yang Maha Agung Subhanahu. Jangan. Uje, ya Allah anak gue. Gue bingung deh sama nyokap gue. Semenjak ada berita meninggalnya Ustadz Jeffrey, dia itu terobsesi banget jadiin gue kayak Ustadz Jeffrey, dikit-dikit Ustadz Jeffrey, dikit-dikit Ustadz Jeffrey. Lu itu harus jadi Ustadz Jeffrey, ya jelas gitu. Coba lu bayangin, setiap kali ada berita di TV tentang meninggalnya Ustadz Jeffrey, nyokap gue tuh langsung nangis gak jelas itu. Serasa dia yang paling deket aja sama Ustadz Jeffrey, kenceng banget nangisnya. Malu gue. Ya abis lu jadi anak nyusahin sih. Emak lu aja sebenarnya ngelahirin lu itu nyesel. Lucu lo, lucu. Nah, tapi gue bingung deh. Kalau Rehan jadi ustadz apaan ya? Ih, ustadz apa ya? Oh, Ustadz Rock, kan? Iya. Assalamualaikum. Kita harus menjaga anak-anak Uje. Kini mereka semua sudah menjadi yatim. Dan mereka adalah titipan Allah. Benar, Tat. Anak-anak almarhum adalah amanah buat kita, sama seperti anak-anak yatim yang lainnya. Semoga aja Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk membimbing mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah, aku suka sedih melihat mereka, karena mereka masih terlalu kecil untuk bisa memahami ini semua. Namun di atas itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu mana yang terbaik buat mereka. Ustaz Aswan, saya melihat sebagai orang yang ridho, nge-bumper saya terus. Berapa kali beliau harus dibilang saya, dan beliau harus menanggung itu. Tapi beliau begitu sangat lapang dada, sehingga saya sangat salut dengan beliau. Kakak, guru, teman berdebat, dan teman bicara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kamu kenapa, Dit? Aku kangen Abi. Sabar ya, jangan sedih. Kalau kamu kangen sama Abi kamu, doain aja.
tajamnya matamu, tenangkan hati. Luka hidupmu kau bawa sembunyi, hangatnya sentuhmu yang penuh cinta. Kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelamu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegak, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih. Abi, kakak janji bakal jadi orang yang baik. Kakak janji bakal ngebanggain Abi sama Umi. Adiba, Adiba, bangun sayang, sholat subuh. Ayo, ntar takut kesiangan. Abi kan pernah bilang, Adiba jangan sampai sholat 5 waktunya terlambat. Ayo bangun sayang, ayo. Baca doa, bangun tidur, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo wudhu sayang, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, Ya. kan udah nggak ada Abi. Jadi siapa yang imamin sholat untuk kita? Ya Abizar yang gantiin. Kok Abizar yang jadi imam? Iya, Abi siapa lagi kalau bukan Abizar? Iya sih. Ya udah, ayo ke sana. Sholli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Baru jam segini kita udah dapat rezeki banyak kayak gini ya Pak. Biasanya kita banyak rezeki kayak gini kalau di bulan puasa dan lebaran aja ya Pak. Iya Bu ya, subhanallah, sudah meninggal aja, almarhum masih bawa rezeki buat kita. Iya, kayak para wali aja ya Pak. Udah meninggal masih ngasih rezeki buat sekitar. Selain bawa rezeki buat yang di sekitar makam, beliau itu juga bisa jadi contoh buat kita. Supaya kita ngedidik anak biar kayak Uje. Wih, meninggalnya aja yang nyolatin ribuan. Iya ya Bu. Ibu juga mau ziarah ke makam beliau? Iya, sekalian Ayah mau ke makam almarhum suami Ayah. Yang ini berapa Bu? 20.000 aja Bu. Oh iya. Iya. Makasih ya Bu. Makasih ya Bu. Pak, maafin Indun ya Pak. Indun baru bisa datang ke sini lagi. Indun belum bisa ngajarin Raihan jadi anak yang baik. Harusnya kan dia sering datang ke makam bapaknya.
sampai sekarang makamnya Uje masih aja rame. Jeff, Umi bersyukur kepada Allah. Pasti Jeffrey di akhirat sudah ketemu dengan Rasulullah. Karena Jeffrey semasa hidupnya selalu membaca sholawat untuk Rasul. Sekarang Umi akan bacakan suratul Fatihah untuk Jeffrey, agar Jeffrey di akhirat akan merasa bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah ya, kalau kita lihat ya, makamnya almarhum itu didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Mereka ada yang membawa karangan bunga, ada juga yang berdoa di sana. Nah, bahkan ada juga yang bawa kotak amal. Sampai seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ibu-ibu ini mau kemana? Mau ziarah kubur, nabur bunga. Kuburan siapa? Saudara. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok dibiarin? Emang nabur bunga di kuburan boleh? Islam itu penuh dengan rasa cinta kasih sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Kita masih punya pekerjaan besar, muslim-muslimah yang menjadi tetangga-tetangga, yang menjadi kaum jamaah kita itu masih cukup banyak yang sangat awam bagaimana tata cara, kaifiahnya untuk datang ke kuburan. Mereka masih menggunakan perlambang-perlambang, membawa sapu lidi, membersihkan permukaan-permukaan kuburan, mencabut rumput, kemudian menaburkan bunga-bunga. Artinya dalam doa dan pengharapan mereka kepada orang-orang yang menjadi saudaranya, memiliki pengharapan agar kuburannya menjadi bersih dan luas. Habib, coba tolong jelaskan kepada AA. Kalau hanya datang ke makam dengan tujuan mendoakan, kemudian menabur bunga, itu tidak apa-apa. Karena Rasul dulu juga pernah mencontohkan dengan pelepah kurma. Sekaligus juga gini ayah, ngasih rejeki kepada penjual bunga. Oh iya. Umi. Ya sayang, cerita sama Umi. Umi sayang gak sama Abi? Sayang, pasti Umi akan selalu mencintai kepada anaknya. Sama seperti Umi kamu. Bagi Umi, anak-anak juga cucu-cucu itu seperti anugerah buat Umi. Amanah dari Allah yang harus Umi jaga dengan baik. Katanya doa seorang ibu itu bisa membuat anaknya tenang ya Umi. Iya. Ya kalau gitu, Abi juga mau didoain sama Umi dong. Pasti Umi doain buat Abi. Kasih ya Umi. Iya.
Kalau jam segini jadi inget Abi. Abi sering bangunin sahur kalau hari Senin. Dari kangen sahur bareng-bareng nih. Ayo, rugi kalau nggak sahur. Sahur itu sunnah. Ayo bangun. Sahur, sahur, sahur. Bangun dan cepatlah sahur. Jangan malas-malas, nanti imsak dan kesiangan. Makan yang manis-manis, bareng yang manis-manis, minum yang manis-manis, sama yang manis-manis. Oh, Ramadan, bulan penuh berkah. Oh, Ramadan, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan penuh kemenangan. Ramadan, bulan untuk kita semua. Ramadan, Ramadan, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan penuh kemenangan. Ramadan, bulan untuk kita semua. Bi, Abizar janji akan membuat Abi bangga. Jeffrey, Umi kangen sama Jeffrey. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut. Umi pengen ketemu sama Jeffrey, walaupun di dalam mimpi. Masa telah tiada, kereta kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbauna shighara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
Allah ya Tuhan kami, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mohon kepadamu ya Rob, bimbing Abizar agar bisa menjadi pendakwah seperti Abi. Jadi pendakwah yang dicintai banyak umat dan menjadi pendakwah yang baik. Terima kasih ya Abi telah membimbing Abizar selama ini. Jadikan Abizar hamba yang dicintai Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada sedikit pun celah dan kekurangan dari isi Al-Quran. Tidak ada. Sebab tidak ada celah sedikit pun, maka wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hafal pujiannya? Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa iya ayah bisa ngebimbing anak ayah biar jadi anak yang soleh. Ini orang-orang yang rindu akan surga. Ini orang-orang yang rindu akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi Tatu tuh doanya apa ya? Buat Uje. Sampai Uje bisa jadi kayak begitu hebatnya. Tidak ada sesuatu di dalam hati ini kecuali Allah, 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 Allahu Rabbana wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya Nurul Aini. Wahai Nabi, ibarat purnama, hiasan dunia, sasaran harapan. Wahai Nabi, ibarat purnama, hiasan dunia, sasaran harapan. Tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu, seluruh makhluk. Assalamualaikum. Aduh. Di malam molor. Waktunya sholat juga bukannya sholat. Biarin aja siram. Gak sekaliannya dibangun sama RC Ember. Biarin. Biar lo bangun. Sholat. Rehan. Nyak lo nih capek saban hari nyuruh lo sholat. Capek. Susah banget sih lo disuruh sholat. Lo tuh harus ingat umur. Lo udah tua. Bukan anak kecil lagi. Nyak tuh jangan bawel, Nyak. Nyak, kalau orang sholat itu harus dari dalam hatinya. Nggak boleh disuruh-suruh. Sini lo. Lu tuh ya ngeyel banget kalau dibilangin. Ada hadisnya. Kalau anak kagak mau disuruh sholat, boleh dipukul. Lagian juga,
Kalau lu kagak sholat, siapa yang bakal doain bapak lo, Rehan? Aduh, gosongnya. Situ deh kayaknya. Rehan! Ya Allah, udah Rehan. Tega banget sih amannya lo. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz. Kamu kenapa kok lari-lari gini? Itu Ustaz, nyokap saya jadi orang galak banget. Memang nyokap kamu kenapa? Hah? Ya, nyuruh sholat sih. Kalau nyuruh sholat itu namanya bagus. Emang kamu kemana? Rencananya sih mau main. Ya udah, kalau mau main itu boleh. Sekarang gini, sholat itu adalah tiang agama. Coba kamu lihat rumah yang gede itu. Kira-kira kalau nggak ada tiangnya, jadi apa tuh rumah? Roboh Ustaz. Ambruk kan? Iya. Nah, kita juga kayak gitu. Kalau nggak sholat, kita bisa ambruk. Terus yang kedua, sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kita akan terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Nah, jadi itu manfaat sholat. Gimana? Paham Ustaz. Nah gitu, jadi ibu kamu minta kamu sholat itu tujuannya bagus, ya? Iya. Ya udah, sekarang kamu sholat dulu aja, ya kan? Gak lama kok, cuma 5 menit. Yaudah, saya sholat dulu Ustaz ya. Sholat dulu Ustaz. Ya, gitu dong anak muda. Yang agama kan Ustaz? Benar, mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, ayo duduk. Iya. Aduh Mi, maaf ya Mi ya. Kenapa? Kagak enak ganggu Umi lagi. Oh enggak, kalau dari tamu kan mesti disambut, ya kan? Kan abis tamu pergi ngaji lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Gini Mi. Kenapa? Ae pengen curhat. Curhat apaan? Ae seneng bener deh ngelihat Umi bisa ngedidik anak-anak Umi itu bisa jadi orang hebat. Apalagi almarhum Uje. Masya Allah ya Mi ya. Banyak yang cinta sama Uje. Alhamdulillah, itu semuanya atas izin Allah. Aduh ya Allah, Ayah nih Mi ya, kalau ngedidik anak, nyuruh anak sholat, rasanya pengen titus, nggak sabar gitu Mi. Jangan, kita harus sabar. Kalau ngedidik anak itu jangan emosi. Kalau emosi anaknya makin bandel, ya kan? Ya sebagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada para orang tua. Jadi kalau kita mau punya anak yang soleh-soleh, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contoh. Apaan tuh Mi? Rasul bersabda, muru auladakum bis sholah. Artinya apa tuh Mi? Artinya adalah suruh anakmu untuk melaksanakan sholat. Terutama sholat wajib yang 5 waktu. Itu ada cara-caranya. Masalah umur. Kata Rasul, wahum abna'u sab'in wadribuhunna wahum abna'u ashrin. Hei para orang tua, suruh anakmu sholat. Dari mulai umur 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun kamu mau sholat, gebuk aja katanya. Hah? Boleh Mi dipukul? Anak Ayah tuh udah SMA Mi, udah gede. Berarti boleh dipuk gitu ya Mi ya? Jangan juga lah. Juga. Iya, Gimana dong? kalau Umi caranya gebuk anak itu ketika masih kecil umur 5 tahun kayak Uje, Aswan,
Ustadz Riyad, Ustadz Lagi, semua ada Fajar Sidik, Menona. Itu mulai umur 5 tahun tuh kita ajarin dipukul sama duit. Pakai duit? Enak dong, Mi. Ya iya. Coba Indon dipukul sama duit sama suaminya, mau nggak? Sejuta kelepok gitu. Biar sakitnya kagak berasa ya. Nah. Terus, Mi? Nah terus masalah tadi, jadi cara Umi tuh gitu. Saya bilang ayo sholat. Tetap kata-kata lembut, jangan ayo sholat. Ya anak udah serem duluan. Jadi ya nggak boleh dengan lemah lembut. Nah dipukul ame duit umur 5 tahun. Bilang ayo sholat cepet no. Udah berjamaah di masjid. Ntar ketinggalan. Namanya anak paling sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu semuanya. Biarin aja. Kan umur 5 tahun 6 tahun kan. 7 tahun waktunya sebetulnya. Tapi sebelumnya kalau bisa didik 5 tahun 6 tahun. Nah akhirnya kan anak mau kan. Nah, tapi kalau sudah umur 10 tahun itu jangan dibiasain pakai duit lagi. Lagi anak udah 15 tahun. Jadi dengan apa? Mereka pun nanti ngerti sendiri kalau udah biasa sholat. Kalau nggak sholat umur 15 tahun, nanti kalau dia nggak mau kita sudah didik dengan nggak mau sholat, maka dosanya tuh nggak sama orang tua. Nanti buat dia sendiri kalau sudah balik. Tapi kalau dia belum balik, dia sholat, pahalanya buat orang tua. Dia nggak sholat, nggak dosa. Ya, jadi kalau anak udah besar, kalau nggak sholat, dia itu dosa sendiri, buat dia sendiri, orang tua nggak kebawa. Kenapa? Karena orang tua sudah didik. Nah kalau dia sholat, pahalanya buat dia sendiri. Gitu. Kau adalah kisah yang terindah. Alhamdulillah semoga cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Salma? Nih aku udah ngumpulin uang. Mudah-mudahan cukup lah buat Adiba dan Abizar. Iya, aku juga mau bantu mereka biar tambah pahala. Oh ya, Dava mana? Dava lagi ngambil uang di rumahnya. Ya udah kita susul aja yuk ke rumah Dava, sekalian kita ke rumahnya Adiba. Ayo. Maaf ya Dava, tapi kami nggak perlu uang ini. Mendingan kalian simpan aja. Iya, aku tahu. Kalian pasti ngambil dari celengan kalian kan? Tapi kami bantu kalian berdua kan kita sahabat. Sahabat harus saling bantu. Udah ambil aja. Dava, makasih ya. Tapi Abi udah ngajarin kita kalau kita tuh nggak boleh minta-minta sama orang lain selama kita masih bisa usaha sendiri. Walaupun kita udah jadi anak yatim, bukan berarti kita harus bergantung kepada orang lain. Iya benar. Sebaiknya kamu simpan saja uang itu. Ya, kalian memang sahabat kami yang paling baik. Makasih ya. Kalian pasti senang punya ayah seperti Ustadz Jeffrey. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dia masih dirindukan oleh orang banyak. Alhamdulillah, kita emang bersyukur punya ayah kayak Abi. Kamu pasti masih sedih ya? Kita kan gak boleh sedih. Soalnya kalau kita sedih, nanti Abi juga sedih. Kan Allah sayang Abi. Jadi kita harus ikhlas dan mendoakan Abi. Gitu. Benar, betul. Nah, yuk. Yuk, let's go. Buat gua. Sama gua juga. Han, nyanyi dong. Kenapa sih dari tadi konjreng-konjreng nggak jelas? Kenapa? Gue lagi kepikiran nih. Kepikiran apaan? Kepikiran kapan gue berani sholat. Tadi di jalan gue ketemu sama Ustadz Agus. Dia nyeramain gue tentang sholat. Terus? Gue kepikiran. Ya elah, lu masih muda men. Ngapain sih mikirin sholat-sholat dulu? Udah nggak usah mikirin dosa sama mati. Kita santai-santai aja dulu ya kan? Kita masih muda, slow. Mendingan sekarang kita nyanyi, oke?
biar fresh. Mainkan. Kau buat aku galau di setiap malamku. BBM tadi balas hanya read saja. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak hamba. Jadikanlah dia anak yang soleh dan kembalikanlah ia ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah ya Rabbil Dilema pun melanda tanpa ada jawabnya. Nyanyi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Santai, santai. Duduk aja, duduk. Boleh ikutan nongkrong di sini? Silakan. Maaf nih kotor nih. Duduk ya, Tat. Biasalah anak muda yang nempatin Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Asik juga ya. Nongkrong-nongkrong di sini. Ya, beginilah Tat. Kalau gitu boleh dong. Ya, saya ikutan nyanyi. Mainkan. Mau nyanyi gua apa Ustaz? Kebetulan saya ini suka sama grup slang. Wih, seleranya sama. Lagu slang ya? Seleranya sama. Cocok kita. Pernah berpikir tuh pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Suara Ustaz keren banget, sumpah. Aduh. Ya, saya itu dulu sama almarhum, ya waktu masih muda-muda gini deh kayak kalian. Itu juga suka nongkrong sama-sama nih. Kita kumpul, main gitar, sampai nyari inspirasi. Dan dulu itu pernah hampir buat grup band, namanya Kun Fayakun Band. Wih, Serem banget tuh. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta, mencintaimu. Katakanlah kepadaku, apa Tuhan ada? Katakanlah kepadaku, apa Dia menyayangiku? Aku menunggu dan terus menunggu waktu untuk mendengarmu. Aku menanti dan terus menanti hingga waktunya tiba. Mencintaimu itulah anganku, mendapatkanmu itulah harapku. Dicintaimu itulah anganku, itu yang ku mau. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Wah, ini ada suara panggilan yang dahsyat nih. Sepertinya harus stop dulu. Saya mau ke musola dulu ya. Mau ke masjid dulu. Oke? Iya Ustaz. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya. Ustaz. Ustaz nggak nyuruh kita sholat. Tahu nggak? Nyuruh orang sholat itu haram hukumnya. Haram? Haram Ustaz? Gimana ceritanya Ustaz? Nih gini, coba kalau kamu nih ya lagi sholat, terus datang emak nyuruh kamu ke warung, kan batal sholatnya.
Oh, Ya nggak boleh lah. Ustaz ada nih. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu. Nanti balik lagi ke sini, oke? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita sholat? Ntar kita lanjutin lagi nongkrongnya. Ya udah, yuk, mumpung ada Ustaz. Kau adalah kisah yang terindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap, Mbak? Udah. Nih, udah nyiapin Yasin juga. Mumpung 7 hariannya Uje, siapa tahu kalau kita doain, kita dapat pahala ngedoain Ustadz kayak Uje. Yuk, kita berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mi, Ya, acara tahlil 7 harian Uci udah mau dimulai. sudah 7 hari, Uje masih banyak yang doain. Karena mereka semua sayang sama Jepri, Mi. Umi pasti bahagia kan? Iya, bahagia. Acara tahlil udah mau dimulai. Yuk kita ke sana, Mi. Mi ikut deh. Ustadz Jeffrey punya 2 teman yang suka ninggi-ninggiin suara. Yaitu Ustadz Topik Endut sama Ustadz ABG ya. Gak pernah tua. Kita naikin sedikit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini yang sering beliau lantunkan. Mudah-mudahan usaha beliau mengajak kita akan berbahagia di dalam kuburnya berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu pasti bahagia di sana, nak. Doa Umi nggak putus-putus dan akan selalu menyertai kamu. Umi sangat bangga sama kamu. Umi akan teruskan keinginan kamu yang belum tercapai. Insya Allah. Kau adalah kisah yang terindah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Mas Abi, subhanallah ngajinya. Tapi ingat, ayat-ayat ini Mas Abi bukan cuma harus dihafal, tapi juga harus dipahami maknanya. Karena dalam ayat ini diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat begitu banyak, kemudian kita yang mendapatkan nikmat punya kewajiban untuk membalas nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah. Makanya ketika ayat pertama Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Kemudian selanjutnya Allah minta kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka beribadahlah engkau kepadaku. Maka sholatlah kita kepada Allah dan hendaknya kita berkorban. Beb, biasanya apa sih yang dilakukan oleh Abi? Apakah Abi termasuk salah satu di antaranya? Insya Allah Abi itu termasuk salah satu di antaranya. Abizar kan sering dengar kalau Abi ceramah selalu diawali dengan kalimat tauhid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah kalimat yang membesarkan Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan Abi selalu rajin sholatnya. Dan yang lebih penting, kita sebagai orang tidak boleh sombong. Karena sombong itu hanya milik Allah. Dan Abi Zara tahu siapa yang sombong? Ya, yang sombong itu adalah iblis. Betul apa Ustaz Agus? Jangan sampai sedikit pun Mas Abi punya sifat sombong. Karena dulu Abi tidak sedemikian. Om, sekali-sekali Abizar mau dong ketemu Ayah Oong di Jember. Ya, insya Allah nanti kita akan ke sana. Ayah Oong juga kangen sama Abizar dan juga sama kakak. Waktu Om ke sana, Ayah Oong sempat berpesan untuk Abizar dan kakak. Pesan apa, Om? Pesannya itu sama ya waktu Ayah Oong berpesan kepada almarhum Abi. Bro, setelah abang nggak ada, kira-kira yang bakal jadi penerus abang siapa ya? Kayaknya sih yang paling pantas anaknya. Insya Allah yang namanya buah jatuh tuh nggak jauh dari pohonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya tadi ngobrolnya asik sekali. Kita teman-teman pada ngumpul-ngumpul. Terus kebetulan Azaki buka omongan. Kira-kira setelah ini penerus almarhum siapa ya? Almarhum Uji itu menjadi seperti itu atas kemauan dan kehendak Allah. Bisa jadi sebagai penerusnya adalah di antara kalian semua. Bisa jadi Allah berkehendak yang menjadi penerusnya orang di luar Jawa atau dari tempat-tempat di mana-mana. Kalau kalian semua sebagai sahabat almarhum berkumpul dalam satu misi dakwah karena Allah, tanpa Uji atau Uji, kalian punya kewajiban untuk terus berdakwah karena Allah. Tidak perlu repot-repot mencari siapa pengganti dan penerusnya Uji. Biar semua itu atas kehendak dan kemauannya Allah. Abizar mau belajar agar mempunyai hati yang luas seperti Abi. Insya Allah Abizar pasti bisa ya. Karena cinta, karena kasih, kita semua hidup penuh bahagia. Mengapa kita saling membenci? Mengapa kita
kehilangan cinta di hati. Ikhlas dan bersabarlah, damailah, damai itu indah. Mari bersalaman, mari bersalaman, mari bersalaman, ulurkan tangan, mari